Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini, kita masuk di episode ke-11 di playlist pemrograman web dasar. Dan kita akan bahas mengenai video dan audio konten. Jadi bagaimana cara kita menyematkan video dan audio di website kita. Oke, nah cuman sebelum itu, seperti biasa, saya akan ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Niaga Hoster yang sudah mensponsori video kita kali ini. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain, sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime, sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra, yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum check out teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Baik ya teman-teman semuanya, jadi kita lanjut ke materi kita. Nah cuman sebelum kita masuk ke materi intinya, materi pembelajarannya, kita di video sebelumnya mengenai image in HTML, kita itu ada test your skill ya. Jadi saya sudah mengerjakan test your skill-nya, dan ada 3 soal. Ini yang pertama, jadi jawaban saya adalah seperti ini, gampang aja, kita disuruh untuk ngebikin image yang source-nya ke blueberries.jpg di folder image. Jadi kita masuk ke images, lalu masukin image-nya, blueberries.jpg. Sesimpel itu, nggak ada alt-nya, nggak ada title-nya. Cuman kita disuruh untuk nambahin atribut width sama height aja. Itu satu. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua, kita disuruh untuk nampilin gambar large atau pohon large ini. Oke, dia nggak masuk direktori apapun. Kemudian kita disuruh untuk ngatur alt-nya atau alternatif teksnya sama title-nya. Sesimpel itu. Sip, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, atau soal yang ketiga, kita itu disuruh untuk menyematkan image cuman pakai figure. Oke, jadi kita pakai fig caption atau figure caption. Untuk menggantikan yang awalnya adalah title, kita ganti ke caption atau ke fig caption. Sesimpel itu. Oke, kemudian kita juga atur width sama height-nya. Itu udah ada ketentuannya kok. Begitu, jadi itu jawaban yang sudah saya buat ya. Sip, jadi saya buka new window. Itu jawaban saya, silahkan cek di GitHub teman-teman semuanya. Di GitHub saya, linknya ada di deskripsi. Kita lanjut, seperti biasa, kita akan pakai dokumentasi dari developer Mozilla. Jadi kita langsung buka aja di developer Mozilla ya. Kemudian kita learn web development. Kemudian di relate topiknya kita pilih yang multimedia and embedding. Image in HTML sudah. Kita masuk ke video and audio content. Oke, jadi apa yang bakal kita lakukan sekarang? Oke, jadi sekarang kita itu sudah nyaman dengan menambahkan image simple atau gambar sederhana ke website kita. Sudah ya, di video atau di kursus sebelumnya. Nah, selanjutnya, kita itu akan memulai menambahkan video dan audio di dokumen HTML kita. Begitu teman-teman semuanya. Jadi, dalam artikel ini kita itu akan melihat dan melakukan hal itu dengan elemen video dan audio. Jadi kita bisa menyematkan video dan audio dengan elemen video dan audio.
Dan untuk penyelesaiannya kita akan melihat dan ngoding tentunya ya, bagaimana sih caranya kita itu menambahkan caption atau subtitle di video kita. Begitu. Jadi nggak hanya menyematkan video sama audio aja, cuma nanti di finishingnya atau di akhir gitu ya, kita akan menambahkan caption atau subtitle di video kita. Begitu. Nah, cuman ada prasyarat dan objektifnya terlebih dahulu. Prasyaratnya, teman-teman sudah harus melek tentang komputer dasar, termasuk untuk menginstal software yang kita butuhkan. Gitu. Kemudian tahu bagaimana cara bekerja dengan file, bisa create file, kemudian copy file, rename file, delete file, gitu ya. Saya harap sih teman-teman semuanya sudah familiar dengan itu. Kemudian nih, teman-teman juga sudah familiar dengan HTML fundamental seperti yang sudah tercakup di Getting Started with HTML. Jadi di sini semuanya sudah. Kemudian sudah belajar juga tentang image in HTML seperti yang sudah di kursus sebelumnya atau di video sebelumnya. Silahkan dicek aja. Kalaupun nggak menonton videonya, bisa belajar mandiri di sini. Sip, itu ya. Kemudian apa yang kita lakukan di video kali ini? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita itu akan belajar bagaimana cara menyematkan video dan audio, konten audio dan video itu ke dalam web kita atau di halaman web kita. Bener ya, web page halaman web. Sip. Kemudian nggak hanya itu, kita akan menambahkan caption atau subtitle ke video. Gampang aja. Oke, kemudian kita masuk di bagian video and audio on the web atau video dan audio di web. Jadi, pengembang web itu sebenarnya sudah lama ingin menggunakan video dan audio pada web. Begitu. Jadi sudah lama si developer web ini atau web developer atau pengembang web itu ingin sekali menambahkan atau bahkan menggunakan video atau menyematkan video dan audio di website. Begitu. Nah, di sini sejak awal 2000-an, itu benar-benar terjadi karena memang website itu mempunyai bandwidth yang cukup untuk mendukung semua jenis video. Jadi kalau teman-teman tahu video itu kan mempunyai banyak macam file ya, atau banyak macam ekstensi. Video itu berupa ekstensinya MP4, kemudian 3GP gitu ya, kemudian WebM begitu. Jadi si video ini memang mempunyai beragam ekstensi yang bervariatif gitu. Contohnya kayak image ya, image juga punya, audio juga punya. Begitu. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa file video itu jauh lebih besar, jika kita bandingkan dengan teks maupun image. Nah, itu menjadi penghalang juga kenapa kok video dan audio diinovasikan setelah image. Karena memang awalnya website itu hanya teks, kemudian lanjut ke image. Nah, lalu ketika bandwidth-nya itu sudah cukup, maka ditambahkan untuk menyematkan video dan audio. Begitu. Nah, kemudian dalam beberapa hari awal, teknologi web natif atau teknologi web asli itu memungkinkan kita itu atau bahkan mempunyai kemampuan untuk menyematkan video dan audio pada web atau ke web. Tapi zaman dulu itu hanya sebatas teknologi pemilik aja atau biasanya juga disebut dengan plugin. Seperti misalnya Flash, kemudian Silverlight. Nah, kemudian keduanya itu pun sekarang sudah usang. Gitu. Jadi dulu itu sebelum kita bisa menyematkan atau di website itu belum mempunyai kemampuan untuk menyematkan video, hal itu bisa diakali dengan plugin. Bisa pakai Flash atau Silverlight. Jadi nggak semata-mata langsung di-include-kan ke dalam web, nggak bisa gitu. Walaupun misalnya di web itu ada menyematkan video, namun di komputer itu harus terinstall Flash maupun Silverlight. Gitu. Kita sekarang udah nggak mempunyai itu atau sekarang nggak perlu itu karena memang teknologi itu sudah usang keduanya, maupun Flash maupun Silverlight ini. Begitu. Sekarang nggak perlu karena HTML5 udah hadir. Nah, di sini zaman dahulu itu menjadi populer untuk menghandling atau menangani konten tersebut. Teknologi semacam ini sebenarnya itu bekerja dengan baik. Nah, cuman ada beberapa problem katanya atau beberapa masalah. Termasuk itu tidak bekerja dengan HTML atau CSS atau fitur di HTML dan CSS. Kemudian juga ada isu keamanan maupun ada isu aksesibilitas.
Makanya itu terus dikembangkan, HTML5 hadir dan bisa menyematkan video maupun audio, yaitu pakai video dan audio konten. Video pakai video elemen, kemudian audio pakai audio elemen. Segampang itu. Wow, ini kenapa? Saya back dulu. Oke. Bahkan untuk JavaScript API aja itu sebenarnya bisa mengontrol mereka. Jadi bisa mengontrol video maupun audio. Nah, tapi kita nggak akan belajar tentang JavaScript di sini. Oke, di kursus ini nggak. Kita hanya akan membahas tentang fondasi dasarnya ada, bagaimana kita menerapkan itu ke HTML atau menggunakan HTML. Kita nggak pakai JavaScript di sini. Dan ada pemberitahuan di sini bahwa di sini kita tidak akan mengajari atau kita tidak akan belajar gitu ya. Ini kan katanya si developer gitu. Saya akan membacanya itu menurut kita sebagai pelajar gitu. Jadi si developer Mozilla ini tidak akan mengajari kita bagaimana cara membuat audio dan video. Kita nggak akan memproduksi atau belajar memproduksi audio dan video di sini karena itu membutuhkan skill yang berbeda lah begitu. Nah, cuman di sini kita dikasih beberapa sampel audio dan video file supaya kita bisa bereksperimen. Jadi, sebelum kita mulai teman-teman, saya harap untuk download beberapa file yang sudah disediakan sama si developer Mozilla ini untuk kita belajar. Ada poster, ada Rabbit videonya ya, ada 2 nih, silahkan di-download, sama Viper yang MP3 sama OGG. Silahkan di-download. Ada 5 ya tadi, poster, Rabbit, sama Viper. Itu silahkan di-download. Karena saya sudah download di sini. Saya buka VS Code dulu. Kemudian ini kebetulan saya udah bikin foldernya, tarik aja ke sini. Ini saya bisa minimize kali ya, atau close aja deh. Nah, gini kebetulan di sini saya sudah simpan untuk si Viper audionya di aset, kemudian bikin folder audios. Kemudian untuk videosnya Rabbit tadi saya simpan di videos. Kan ekstensi dari video ini ada MP4 sama WebM gitu. Sama posternya saya simpan di images, aset images. Saya sudah siapkan itu. Sip. Kalau sudah teman-teman siapkan, teman-teman juga harus paham atau minimal tahu bahwa sebenarnya itu ada beberapa OVP atau online video provider atau penyedia video online seperti misalnya YouTube, Dailymotion, Vimeo, dan masih banyak lagi. Dan ada juga penyedia audio online seperti SoundCloud, YouTube Libraries gitu ya, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus tahu ini? Karena memang kita di video kali ini itu akan membahas dasarnya aja. Dan untuk topik selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana menyematkan video dari YouTube gitu ya. Kemudian audionya dari luar juga dan lain sebagainya. Jadi kita menyematkan konten, audio, dan video dari website luar. Makanya teman-teman harus paham ini. Minimal, kalau teman-teman tahu website yang menyediakan video, itu YouTube gitu ya. Kalau menyediakan audio berarti SoundCloud. Video itu YouTube, audio itu SoundCloud. Minimal udah tahu itulah. Oke, website SoundCloud buat penyedia audio, YouTube buat penyedia video. Begitu. Sip, kita lanjut nih. Bagaimana cara kita membuat atau menyematkan video? Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pakai elemen video. Jadi elemen video itu allows atau mengizinkan kita untuk menyematkan video secara easy atau secara gampang gitu. Caranya gini, kita copy aja kali ya. Copy, kemudian kita bikin file baru di VS Code kita, di root ya. Namain dengan video.html gitu aja. Sudah. Bikin struktur HTML, title-nya adalah video gitu aja atau video embedding. Sip, paste saja kode yang tadi di sini. Nah, kita nggak bakal pakai live preview, walaupun bisa karena saya nggak tahu si live preview ini pakai engine apa. Makanya untuk meyakinkan gimana kalau kita pakai engine browser yang relate gitu. Contoh, saya akan open with live server. Buka nih di sini. Saya akan pisah misalnya. Atau biar kita sepakat pakai Chrome aja kali ya. Pakai Chrome.
paste di sini. Oke. Jadi kita sepakati dulu, kita pakai browser Google Chrome supaya nanti ada pembahasan lebih lanjut mengenai ini. Nah, di sini ada controls, ada source, ada paragraph. Nah, ini maksudnya apa? Oke, ini kan nggak bisa di play ya. Oke, maksudnya apa? Sekarang, lanjut. SRC itu untuk apa? Seperti image, SRC itu untuk source, gitu. Jadi untuk jalur, video kita ada di mana? Kita bisa masuk ke subdirectory, kemudian back to up directory atau parent directory gitu ya. Kemudian kita bisa includekan video kita dari luar. Itu ada elemen atau atribut yang namanya SRC atau source. Gampang aja. Kemudian controls di sini. Jadi controls itu memunculkan bagian controls yang ada di video kita. Contoh kalau controls ini kita nggak kasih contoh aja. Maka yang terjadi adalah video kita itu nggak bisa dikontrol, gitu. Atau bahkan nggak ada untuk tombol play ataupun jeda, nggak ada tombol untuk full screen, gitu nggak ada. Sip. Nah kemudian ini ada masalah nih, nggak bisa tampil. Kenapa? Karena ini kita source-nya salah ya. Harusnya kita masuk ke aset karena saya tempatkan di assets, kemudian masuk ke videos, kemudian masuk ke Rabbit. Nah, ini baru benar. Tanpa controls, ya nggak ada tuh kayak tombol-tombolnya. Pause, kemudian ini slider ini. Full screen, volume, option more, ini nggak ada. Ini kalau teman-teman nggak dengar suaranya, emang saya nggak kasih suaranya. Saya nggak keluarin suaranya karena saya takut YouTube-nya kena copyright gitu ya. Iya kan apes juga kalau kena copyright ya. Kita nggak jadi belajar dong. Walaupun ini saya yakin kontennya bisa digunakan sih, karena ini kan sampel ya. Cuman ya sudahlah. Nah kemudian di sini ada paragraf. Buat apa gitu? Jadi gini, paragraf ini akan muncul, oke ya, kalau browser kita itu nggak support HTML5. Makanya ada opsi, kalau nggak support, maka si paragraf ini muncul dan kita disuruh untuk download videonya misalnya. Kita kasih link untuk ngarah ke videonya. Begitu. Ini opsi aja. Tapi saya harap sih sekarang itu browser semuanya udah support HTML5. Kalaupun teman-teman di komputer teman-teman itu terinstall Safari dan Internet Explorer yang versi lama, silahkan ini dibuka di browser tersebut. Bisa di Internet Explorer, kebetulan di Windows 11 itu udah nggak ada deh Internet Explorer. Silahkan dicoba aja, siapa tahu paragrafnya muncul, karena emang nggak support HTML5. Begitu. Sip ya, jadi ada atribut SRC, controls, kemudian kenapa kok kita kasih paragraf, karena untuk mengatasi bahwa ada beberapa user yang mengakses video atau website kita, yang website kita ada videonya, dan si browser tersebut tidak support HTML5. Gitu, makanya ada opsi untuk menampilkan paragraf dan ada link untuk mengarah ke video kita. Gitu, teman-teman semuanya. Sip ya, maka hasilnya akan seperti ini, kurang lebih. Benar. Nah, kemudian kita akan menggunakan multiple source format atau format yang ganda untuk improve atau meningkatkan kompabilitasnya. Oke, jadi gini, ini saya nggak akan bahas terlalu lama, karena emang ini hanya full teori dan masalah aksesibilitas aja. Jadi yang perlu ditangkap itu gini. Jadi di sini ada beberapa masalah sebenarnya kalau kita lihat contoh di atas yang ini. Masalahnya apa? Kayaknya nggak ada deh. Nah, masalahnya adalah link yang ada kita sematkan di paragraf itu akan muncul kalau kita akses si halaman website ini yang tadi itu pakai Internet Explorer atau bahkan Safari yang versi lama. Nggak support HTML5. Itu akan jadi masalah. Jadi videonya itu nggak bisa di play. Gitu, karena memang beda browser itu juga beda menangani video dengan ekstensi atau format yang berbeda juga. Video maupun audio. Begitu. Untuk browser sekarang sih kayaknya enggak ya. MP4 jalan, kemudian WebM jalan gitu. Cuman ini akan berpengaruh untuk Internet Explorer dan Safari versi lama. Gitu. Untuk kita nggak masalah karena kita pakai Chrome versi terbaru. Gitu saya ya. Oke, jadi
apa yang perlu kita tangkap dari sini sampai sini? Apa masalahnya? Jadi gini, teman-teman sebenarnya bisa baca untuk selengkapnya ya yang saya seleksi ini. Cuman intinya itu ada beberapa hal mengenai perbedaan ekstensi file dan tentang kompatibilitas pada browser. Sudah saya sebutkan tadi. File video itu macam-macam formatnya, gitu ya. Ada MP4, kemudian WebM, terus juga audio itu juga banyak formatnya, MP3 gitu ya, OGG, WAV, kemudian WAV kan banyak. Nah, browser itu nggak semuanya support yang versi lama. Gitu. Nah, pada intinya yang bisa kita tangkap ini adalah nggak semua browser support dengan ekstensi file atau format file video ataupun audio, terutama web browser yang zaman dulu, kayak Internet Explorer, Safari versi lama, dan lain sebagainya. Dan untungnya sekarang Internet Explorer itu dihempaskan ya sama si Microsoft dan diganti sama Microsoft Edge. Jadi saya kalau searching di sini Internet Explorer ya udah nggak ada, diganti Edge. Untungnya itu. Dan Safari juga, kalaupun teman-teman pakai macOS juga pasti udah upgrade lah. Dan untuk mengatasi hal demikian, untuk browser yang nggak support, kita bisa tambahin multiple format di sini. Jadi ini kita bisa copy aja dan kita bedain sama yang di atas. Ini berarti saya arahkan ke sini ya, biar sama, biar ngarah. Paste, lihat hasilnya. Hasilnya sama aja. Cuman bedanya apa? Bedanya di sini yang di atas yang awal tadi kita kasih source-nya itu di atribut. Oke, sedangkan yang di bawah berarti ini yang basic ya. Saya komentarin basic video embedding. Yang ini adalah multiple format video embedding. Begitu. Jadi ini kan kita kasih empty element source tanpa tag penutup, tanpa konten juga. Itu 2 atau berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu. Dan di sini dia akan menyematkan beberapa video dengan format yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si browser yang mengakses ini dia akan memilih ekstensi atau format file mana yang ideal buat dia. Intinya gitu. Makanya kita di sini misalnya nih, kita pakai Internet Explorer zaman dulu misalnya. Di sini dia cek ini filenya punya format MP4. Nggak support nih punya saya, misalnya gitu. Lewat, ambil yang source ini. Support nggak? Kayaknya nggak deh. Misalnya kalau nggak support ya kita tambahin lagi atau tambahin lagi formatnya beda. Dicari yang support sama si browser itu yang mana. Karena balik lagi kita itu nggak tahu atau nggak bakal tahu bahkan si user yang mengakses website kita itu pakai browser apaan atau device apa gitu ya, versi berapa dan lain sebagainya kita nggak tahu. Nah tapi kalau kita terapkan dengan cara ngasih source seperti ini, oke, kan berarti kita perlu video yang sama ya. Ini kan videonya sama dengan format yang berbeda gitu. Oke, resikonya apa kalau kita melakukan ini? Resikonya adalah kita perlu siapin video yang sama dengan format yang berbeda. Kan begitu. Dan pastinya ini sangat tidak praktis ya. Harusnya kan praktisnya seperti ini aja. Satu video formatnya satu bisa diakses oleh semua browser. Praktisnya gitu. Cuman kan nggak semua browser support, terutama yang zaman dulu. Dan ini juga pakai yang multiple format itu lumayan makan bandwidth gitu. Karena kita perlu menyiapkan video yang sama dengan ekstensi file atau format yang berbeda-beda. Itu nggak praktis dan lumayan memakan bandwidth. Aset videonya pun juga berlipat. Harusnya kita upload satu aja, ini 2. Apalagi kalau misalnya video kita itu Full HD resolusinya 4K gitu, ya pastinya satu file misalnya 1 GB. Kita perlu 2 ekstensinya. MP4 1 GB, WebM 1 GB, 2 GB. Padahal cuma satu video doang yang ditayangin. Ya lumayan memakan bandwidth. Dan yang lebih parah adalah website kita itu lama di load. Ya itu pasti. Begitu ya, semoga aja sih semua orang udah pakai browser dan device yang update lah ya. Semoga aja. Supaya kita nggak lagi seperti ini. Nah untuk ngakalin, supaya kita nggak repot-repot nyiapin video di website kita,
Ini kan kita nyiapin video di aset website kita. Supaya nggak repot-repot seperti ini ya, kita manfaatin video online provider tadi. Kita upload video kita misalnya di YouTube, lalu kita embedding atau kita sematkan di website kita. Jadi kita nggak perlu nyimpan video di website kita sendiri, nggak perlu. Nyimpan videonya di website orang lain atau di OVP tadi, online video provider. Baru kita embed atau sematkan di website kita. Nah, itu sangat praktis menurut saya. Caranya gimana? Ada di kursus selanjutnya, silahkan ditunggu saja. Begitu teman-teman semuanya. Sip ya, mudah-mudahan paham nih. Kemudian lanjut ke bagian fitur lanjutan atau fitur lainnya dari elemen video. Jadi kita bisa copy aja ya ini. Kita di sini, ini bagian apa? Oke, copy aja. Saya komentarin di sini supaya nanti kalau teman-teman buka codingan ini di GitHub nggak kebingungan ini yang mana, ini yang mana gitu. Kita bahas yang ini sekarang. Ada fitur lanjutan atau fitur lainnya dari elemen video. Ini kalau ditampilin hasilnya pasti sama aja gitu. Cuman yang perlu kita garis bawahi di sini, control sudah kita bahas. Di video juga kita bisa nambahin width sama height. Udah tahu lah ya. Width itu adalah lebar, height tinggi. Sesimpel itu. Kemudian ada autoplay. Jadi bentar, ini source-nya salah. Harus gini. Nah, baru benar. Autoplay berarti kalau website kita di-load, maka videonya otomatis ke play, autoplay. Kemudian loop. Loop ini mengulang-ulang. Lihat deh. Sampai menit atau detik ke-7 diulang gitu. Loop. Ini adalah boolean atribut ya. Kemudian muted. Muted itu otomatis awal itu di-mute. Walaupun kita bisa untuk unmute gitu ya. Cuman otomatis awalnya mute. Kemudian preload atau load terlebih dahulu, itu auto. Boleh. Atau bahkan di preload ini itu value-nya ada non auto metadata. Begitu teman-teman semuanya. Jadi sekarang teman-teman bisa customisasi sendiri. Ini kan udah tahu ya fungsinya buat apa, ini juga udah tahu. Sekarang ada beberapa fitur lain, bisa tambahin width, height, autoplay, loop, muted, preload, value-nya ada non, auto, sama metadata tadi. Sama poster nih satu lagi. Poster, oke, itu untuk nambahin thumbnail. Ini source saya salah, harusnya ke asset, kemudian ke images, ke poster. Kenapa ini dia nggak tampil? Karena autoplay. Coba autoplay-nya saya hapus. Tuh, kayak thumbnail gitu ya. Poster, mana posternya gitu. Sip. Autoplay, loop, muted, preload, poster. Beres. Sesimpel itu. Kemudian nih, sekarang kita lanjut ke bagian elemen audio. Sebenarnya sama, mirip seperti video elemen. Bedanya ini audio, udah gitu aja. Sama, di sini nggak ada istilah kita kasih width sama height. Itu nggak support. Untuk yang lain, seperti controls, autoplay, loop, muted, preload, itu boleh. Poster juga nggak boleh. Kenapa? Karena untuk video, untuk audio itu nggak perlu ada thumbnail ya. Karena tampilannya nanti itu hanya seperti ini. Jadi nggak perlu ada thumbnail. Ngapain di sini ada thumbnail? Nggak perlu. Nih, poster nggak boleh. Nggak support. Selebihnya boleh. Kayak controls, kemudian autoplay, loop, muted, preload, itu boleh. Sesimpel itu, jadi kita bisa copy aja. Kemudian kita bikin file baru. Ini kita close aja. File baru di root namanya audio.html. Kemudian kita bikin struktur HTML. Ini audio embedding. Paste di sini. Sama hasilnya. Oh ya, sorry. Ini saya arahkan ke audio.html. Nah, seperti ini. Cuman ini saya salah untuk source-nya. Jadi harusnya ke asset, karena saya simpannya di asset. Kemudian audios, baru ke sini. Nah, ini. Play ya. Dia nge-play. Cuman teman-teman pasti nggak denger. Ya udah deh, saya dengerin deh gitu ya. Saya dengerin kayak gini. Dah, yang penting denger. Sip ya, jadi udah ke play tuh.
tahu ya fungsinya ini buat apa? Multiple source, controls buat apa? Biar ada kayak tombol-tombol buat ngontrol. Tuh. Terus apalagi kalau auto play misalnya. Langsung ke play. Kemudian ada misalnya tadi prelude, kemudian muted. Muted. Boleh. Tuh, langsung di mute. Gitu. Dan silakan di eksperimen sendiri. Nah, ini harusnya ke sini. Copy, paste. Oh ya, tadi untuk yang videonya saya harusnya tambahin ini. Copy, paste, sip. Udah. Jadi gitu ya, teman-teman ya, untuk audio sama video filenya. Sesimpel itu. Terus, yang selanjutnya nih, apalagi? Yang selanjutnya kita akan displaying video text track. Atau biasa juga disebut dengan subtitle atau caption. Gimana caranya? Jadi sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jadi gini, sekarang kita akan membahas konsep yang sedikit lebih maju. Oke ya, yang perlu kita ketahui. Jadi banyak orang itu tidak bisa atau tidak ingin mendengarkan audio atau bahkan konten video kita. Kenapa? Karena mungkin, sorry to say, dia punya gangguan pendengaran, makanya dia lebih fokus ke caption atau subtitle di video kita. Boleh aja? Ya boleh. Begitu. Kemudian misalnya dia lagi di kelas, pengen nonton video SWS gitu kan, kalau muncul suaranya kan bisa diusir dari kelas gitu misalnya. Jadi dia munculin subtitlenya doang, jadi dia baca gitu. Apa sih yang dibahas? Nah, itu boleh. Makanya kita perlu si subtitle atau text track ini. Gitu. Ada alasan lain? Ada. Yang pertama, banyak orang memiliki gangguan pendengaran seperti yang sudah saya katakan tadi. Satu. Kemudian, orang lain mungkin tidak dapat mendengar audio karena mereka berada di lingkungan yang bising misalnya. Boleh, boleh. Kemudian, demikian pula di lingkungan di mana pemutaran pemutaran audio itu akan menjadi pengalih perhatian atau bahkan gangguan. Seperti misalnya, banyak orang di sekeliling kita tidur, kok kita malah nyetel video kenceng gitu ya, itu sangat tidak wajar lah. Ya walaupun ada teman-teman yang konyol seperti itu, ya sudahlah gitu. Alasan yang berikutnya, orang itu banyak yang tidak bisa memahami bahasa di video yang terucap. Makanya kita perlu translate gitu, atau subtitle yang punya translate. Seperti kalau kita nonton filmnya bahasa Korea atau bahasa Inggris, Anda paham bahasa Korea? Jelas. Pasti tidak gitu, makanya perlu subtitle kan itu ya. Itu, mengapa kok kita perlu subtitle? Oke, caranya gimana kita ngebikin subtitle? Langsung di sini. Jadi yang pertama, kita itu bikin file yang ekstensinya adalah .vtt. Contoh, kita bikin sekarang. Di sini aja deh. Di sini, di root, kita bikin new file. Namanya adalah subtitle.vtt. Isinya apa? Oke, isinya adalah, coba kita copy aja mungkin. Nah ini kayaknya. Copy aja. Paste di sini. Jadi yang pertama, ada web VTT harus. Kemudian ini urutan keberapa subtitlenya, urutan keberapa, ini 1, ini 2. Kemudian mulai dari waktu berapa sampai waktu berapa muncul tulisan apa. Contoh, di sini mulai dari jam ke-0, menit ke-0, detik ke-22, milisekonnya 230 sampai gini. Muncul nih subtitle ini. Gitu. Kemudian ini dari detik ke-30 berapa milisekon sampai detik ke berapa milisekon muncul tulisan ini gitu. Nah, ini teman-teman semuanya, ini sebenarnya itu adalah gini. Min lebih besar dari. Begitu. Kenapa saya jadi seperti ini? Karena saya aktifkan font ligature. Jadi jangan teman-teman salah fokus. Silahkan dikreasikan sendiri ya, yang penting
web VTT wajib, kemudian ini urutan keberapa, 1, 2, 3, dan seterusnya, mulai dari waktu keberapa sampai waktu keberapa muncul subtitle apa, gitu. Nah, caranya untuk ngemunculin ke track video kita gimana? Ingat, ke track video bukan audio. Audio ada subtitle? Tidak. Begitu. Kita tambahin empty element yang namanya track. Copy aja. Kemudian kita bisa save as aja yang video ya. Ctrl Shift S atau file save as. Kita namain dengan video min subtitle. Gitu. Save. Kemudian saya akan modifikasi. Ini saya hapus saja. Oke, gini. Kita tambahin satu lagi. Untuk empty elemennya namanya track. Gini. Ini saya letakkan tadi di mana? Nah, di sini ya. Oke, namanya adalah subtitle.vtt. Gitu. Cuman di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Saya enter aja biar lumayan luas gitu kelihatan. Ini ya. Yang pertama ada atribut kin, kemudian source-nya seperti biasa ini ngarah ke path mana, jalurnya mana, file VTT kita. Kemudian ada src lang atau source lang. Nah, ini tergantung bahasa di subtitle kita apa. Gitu. Karena ini ada pengaruhnya sama SEO. Kita baca. Ini. Dia itu ada pengaruhnya sama SEO karena terkadang itu user itu ingin mencari beberapa kalimat yang ada di film. Contoh, dia nggak tahu judul filmnya apa, cuman ada kalimat ini nih di subtitlenya. Nah, itu bisa dicari dan search engine pun membantu itu. Begitu, makanya kalau teman-teman nggak tahu judul lagunya apa, oke, cari di YouTube misalnya, liriknya aja ketahuan kan, karena memang itu ada subtitlenya. Itu pembantu SEO-nya atau search engine optimization-nya. Begitu, simpelnya mah gitu. Sip ya. Jadi sekarang kita bisa lihat nih di video subtitle.html. Video min subtitle.html. Belum muncul? Ini kita ada beberapa konfigurasi sebelum kita lanjut untuk ngatasin ini ya. src lang itu ada yang namanya kode negara. Oke, ini kan artinya Spanish atau Spanyol. Nah, cuman kalau kita search lagi, nah ini nih, ketemu nih. Jadi teman-teman bisa search saja Wikipedia code name country. Kemudian yang ini nih, list of ISO 3166 country codes. Itu country code ternyata. Buka aja, cari di sini. Kalau yang tadi itu kan Spanyol ya. Spain, sorry. Dia itu ES, benar? Spanyol, ES. Kalau Indonesia apa misalnya? Kalau Indonesia itu ID. Oke. Jadi ini ID, misalnya kita ganti ini Indonesia. Gitu. Berarti untuk subtitlenya kita bisa ganti. Misalnya ini adalah subtitle pertama gitu. Terus ini subtitle kedua. Gitu, biar beda aja. Sip. Sekarang kita akan atasin kenapa kok ini nggak muncul gitu ya. Coba kita refresh. Tetap nggak muncul. Karena, kita salah file. Subtitle tanpa S, sorry. Kita salah source. Cobain. Kenapa tidak muncul? Padahal ini source kita udah bener ya. Subtitle tanpa S. Karena memang videonya itu cuman 7 detik. Nah, ini subtitlenya ke 22 detik nggak boleh. Misalnya ini 01 sampai 03 aja misalnya. Terus ini berarti 04 sampai 06 gitu. Muncul nggak? Belum muncul juga. Kenapa tidak muncul? Karena kita belum onin captionnya. Tuh, muncul tuh. Oke, sudah. Ini harus subtitle, ada beberapa kategori sih ya. Bisa kita isi subtitles, captions, atau description. Tergantung. Silahkan disesuaikan. Source-nya harus pas. src lang-nya harus disesuaikan tadi. Labelnya bahasa kita apa di subtitlenya. Atau bener di subtitlenya. Gitu. Atau di description-nya. Atau di caption-nya.
Terus kemudian jangan lupa nih, di sini captionnya di onin. Oke, jadi sudah beres nih kita belajarnya. Ada active learning, kita lewatin aja karena kita itu dari tadi udah mencoba untuk menyematkan video, audio maupun untuk subtitlenya atau tracknya gitu, teks tracknya. Kita lanjut ke di sini. Ada test your skill kalau teman-teman mau ngerjain. Ada beberapa soal pasti. Ada 1, 2, 3. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau mau kita akan review seperti biasa untuk jawaban saya di video selanjutnya. Kita masuk di akhir nih teman-teman, atau summary atau ringkasan gitu ya. Jadi itu adalah pembungkus untuk video sama audio gitu ya. Dan developer Mozilla itu berharap ya kita untuk bersenang-senang bermain dengan video dan audio di halaman web. Silahkan bersenang-senang. Nah, pada artikel selanjutnya kita akan melihat cara lain untuk menyematkan konten ke dalam web using technologies atau menggunakan teknologi yang namanya iframe dan object. Kita akan lakukan itu. Karena kita tahu bahwa ketika kita itu tadi dari awal menyematkan video maupun audio gitu ya, kita ada satu kendala. Kendalanya apa? Kendalanya adalah aset video maupun audio itu disimpan di website kita. Dan jelas itu akan menyebabkan website kita itu sangat lambat atau makan bandwidth. Yang harusnya disimpan buat file-file yang perlu, malah kita simpan video maupun audio. Nah, sebaiknya kita simpan audio sama video kita itu di OVP atau Online Video Provider atau bahkan OAP, Online Audio Provider, kemudian kita baru embed gitu, atau kita baru sematkan pakai elemen yang namanya iframe sama object. Kita akan bahas di artikel dan video selanjutnya. Begitu. Jadi saya rasa itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Dan kalimat terakhir dari saya di video kali ini, jadi sebenarnya banyak halaman web yang menampilkan video, sudah kita tahu ya. Namun yang kita lakukan itu hanya mengambil source secara lokalnya. Kita siapin videonya, kemudian kita arahkan nilai dari atribut src kita gitu ya ke path yang kita mau. Nah, kemudian gimana kalau penyematan video YouTube misalnya, ataupun menyematkan maps, dan yang lebih keren lagi, kita akan lakukan di video selanjutnya di bagian episode ke-12 From Object to iframe. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini teman-teman semuanya. Mudah-mudahan videonya menyenangkan, mudah-mudahan teman-teman semuanya juga paham. Saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.